It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a pot of gold. Halo 10 MIPA, selamat datang di pembelajaran kimia di SMA Santa Maria. Nah, anak-anak, mungkin di antara kalian dulu ketika SMP sudah ada yang mengenal kimia, tapi juga mungkin beberapa ada yang belum mengenal kimia. Nah, anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai kimia, nah, Ibu akan tanya dulu kepada kalian ya. Ibu akan tanya, sebenarnya kalau kalian itu mendengar kata kimia, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kimia ya? Apakah kalian berpikir mengenai suatu cairan yang beracun mungkin? Atau mungkin kalian berpikir mengenai sesuatu hal yang mudah meledak? Contohnya misalkan bom atau nuklir, atau mungkin kalian berpikir mengenai suatu obat-obatan yang terlarang, misal seperti narkoba dan sebagainya. Nah, anak-anak, sebenarnya ilmu kimia itu tidak seseram itu ya, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kimia yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk kita lihat mengapa sih kita perlu mempelajari ilmu kimia. Ya tentu saja karena ilmu kimia itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kok dekat, Bu? Memangnya apa contohnya? Nah, ini Ibu akan memberikan beberapa contoh ya. Misalkan, kalian pasti pernah melakukannya. Contohnya, misalkan kalian membakar kayu atau membakar kertas. Nah, kalian pasti pernah kan melakukannya? Kalian pasti pernah membakar kertas. Nah, itu peristiwa pembakaran itu juga termasuk reaksi kimia ya. Lalu misalkan kalian minum minuman bersoda. Nah, minuman bersoda itu juga termasuk suatu zat kimia ya. Lalu mengapa ya kok dia bisa bersoda? Nah, itu juga suatu reaksi kimia. Jadi nggak jauh-jauh, nggak harus membayangkan seperti bom atau zat-zat yang beracun. Tidak seperti itu. Tidak semuanya berbahaya. Bahkan ilmu kimia itu sebenarnya sangat bermanfaat ya, banyak sekali yang bermanfaat. Contoh lainnya misalkan kembang api, kalian pasti familiar dengan kembang api. Kalau kalian menyalakan kembang api, nah akan muncul nyala ya, nyala yang warnanya bermacam-macam. Nah, indah kan? Nah, itu juga salah satu reaksi kimia ya. Lalu misalkan kalian pasti di rumah atau di jalan atau di sekolah pernah menemukan besi berkarat. Itu juga salah satu reaksi kimia ya, peristiwa kimia. Lalu obat-obatan, maksudnya di sini obat-obatan yang kita minum, yang kita konsumsi ketika kita sakit, itu adalah suatu zat kimia yang bermanfaat ya. Kalau kita sakit, kita kan pasti minum obat ya. Nah, obat-obatan itu kan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Itu adalah salah satu zat kimia yang bermanfaat. Lalu misalkan di rumah kalian lihat mama, ibu menggoreng ya, masak, contohnya menggoreng ikan. Nah, itu juga salah satu peristiwa kimia ya. Jadi dekat ya dengan kehidupan kita, membakar kertas, masak, menggoreng, kita minum, kita makan ya. Bahkan yang ada di tubuh kita tuh juga sebenarnya adalah zat kimia yang bermanfaat. Oke, lalu nah ini contoh yang tadi, misalkan kita punya kertas, kertas itu kita bakar ya, ini kertas ya. Lalu kertas itu kita bakar, pasti akan jadi abu ya, atau kalau arang, kalau kita bakar kayu kita jadi hasilnya akan menjadi arang. Ini salah satu reaksi kimia ya. Ini adalah peristiwa kimia ya. Jadi nggak jauh dari kehidupan kita. Nah, ini anak-anak, ini ada kembang api. Lihat, kembang api ini begitu indah kan? Nah, indah, dan kembang api ini juga salah satu
reaksi kimia ya. Jadi nggak semuanya reaksi kimia itu menakutkan, tapi ada juga yang bermanfaat, bahkan banyak sekali. Lalu ini ada proses apa nih anak-anak? Kalau kalian ingat ketika di SMP, ya ini adalah proses fotosintesis ya. Fotosintesis tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu kan berfotosintesis ya. Dia memerlukan cahaya, dia mengambil karbon dioksida, lalu berfotosintesis, nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Oksigen yang kita gunakan untuk bernapas. Nah, karbon dioksidanya, lalu oksigennya itu kan termasuk zat kimia ya. Dan itu zat kimia yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada contoh lagi tadi menggoreng ikan. Nah, menggoreng ikan ini juga termasuk dari peristiwa kimia. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, kalian jangan terlalu membayangkan hal-hal yang mengerikan, yang jauh dari kehidupan kita. Enggak ya. Kimia itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang sudah Ibu ungkapkan barusan. Lalu tadi kan dari proses fotosintesis itu ya, kalau kalian lihat tadi, fotosintesis itu menghasilkan oksigen ya. Oksigen itu kan kita sangat perlu dalam kehidupan kita. Kita bernapas ya, kita menghirup oksigen. Lalu kalau misalkan kita bernapas, kita juga mengeluarkan karbon dioksida. Ya, oksigen, karbon dioksida itu adalah salah satu zat-zat kimia yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian pasti sudah sangat mengenalnya. Lalu misalkan kalian mau minum teh manis ya, kalian pasti menambahkan gula atau glukosa. Nah, glukosa itu juga zat kimia ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Garam, asam, itu juga zat kimia. Lalu juga kalau kalian makan daging, telur ya, itu kan salah satu sumber bahan makanan yang mengandung protein ya kan. Nah, protein itu juga zat kimia. Lalu lemak ya, tubuh kita terdiri dari lemak, air. Nah ya, air juga kita sangat perlu air. Itu adalah zat-zat kimia yang sangat bermanfaat. Selain itu, ilmu kimia itu juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Contohnya dalam bidang kedokteran ya. Kedokteran itu diperlukan, misalkan kalau kita mau membius ya, kita mau melakukan operasi, kita harus membius dulu orangnya atau area yang akan dioperasi. Nah, obat bius itu termasuk zat kimia juga, atau obat-obatan yang kita konsumsi kalau kita sakit, itu zat kimia. Atau misalkan bukan di bidang kedokteran, misalkan di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian misalkan kita mau memupuk tanaman. Nah, pupuk itu juga termasuk zat kimia dan kita sangat perlu air, mineral dari dalam tanah, nitrogen. Itu juga adalah salah satu zat kimia yang sangat bermanfaat. Lalu kalau kita kenal oksigen, ya kita sudah kenal oksigen, karbon dioksida dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu sebenarnya oksigen itu bentuknya seperti apa ya? Apakah kalian ada yang pernah melihat oksigen? Ya. Molekulnya itu seperti apa sih oksigen itu? Gitu, kecil-kecil kah? Apakah seperti pasir atau lonjong-lonjong gitu ya? Atau bentuknya tabung, silinder itu seperti apa? Nah, kita akan mempelajari seperti apa sih sebenarnya atom ya. Oksigen ya, oksigen, karbon dioksida dan semuanya yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom. Nah, kita akan mempelajari nanti atom yang menyusun banyak senyawa dalam kehidupan kita. Contohnya kayak kita pakai baju ini ya, baju yang kita pakai itu juga sebenarnya terdiri dari atom-atom. Nah, atom itu kayak gimana sih? Kita bisa lihat gak? Oke. Nih ya anak-anak, seperti apakah atom? Nah, atom itu anak-anak tidak langsung serta-merta ada hukumnya atau ada modelnya, tapi lambat laun dari masa ke masa dia mengalami perkembangan. Jadi pada awalnya tuh seorang ilmuwan atau beberapa ilmuwan mereka itu mengungkapkan suatu konsep model, jadi mengemukakan
oh atom itu seperti ini gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan itu berkembang. Nanti ada lagi pemikiran baru, ilmuwan baru yang menyempurnakan pemikiran dari ilmuwan sebelumnya. Jadi model atom itu berubah ya, berubah. Nah, seperti yang dicontoh ini ya. Pada awalnya itu ini ada model atom Dalton ya. Model atom Dalton. Nah, dia bentuknya ternyata kok cuma seperti bola kejal ya, bola yang padat. Nah, seiring berjalannya waktu, model atom Dalton ini dia berubah karena ada ilmuwan lain yang menyempurnakan ya. Jadi disempurnakan model atomnya. Siapa nih? Ada Thomson ya. Thomson ini dia mengungkapkan model atomnya seperti ini ya. Seperti buah semangka gitu ya, buah semangka yang di dalamnya ada bijinya itu. Lalu seiring berjalannya waktu ada si Rutherford ya. Rutherford ini dia juga menyempurnakan dari model atom si Thomson-nya ini. Nah, dia menggambarkan model atomnya seperti ini. Jadi model atom Rutherford itu seperti ini, menyempurnakan yang sebelumnya. Lalu seiring berjalannya waktu ada lagi ilmuwan baru ya, ilmuwan baru yang namanya Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini dia menyempurnakan model atom si Rutherford ini, menyempurnakan model atom yang sebelumnya. Lalu setelah itu ada lagi nanti setelah Niels Bohr ini ada lagi model atom menurut mekanika kuantum ya. Ini adalah model atom yang terbaru. Nah, jadi yang kita pakai sampai saat ini, sejauh ini yang terbaru itu kita pakai yang Niels Bohr dan mekanika kuantum. Jadi yang dua ini anak-anak nih. Nah, jadi semuanya itu nggak serta-merta tapi berkembang dari masa ke masa ya. Nah, ini Ibu kan baru memberikan gambaran besarnya perkembangan model atom. Nah, nanti kalian akan mengeksplor sendiri, artinya mengeksplor sendiri itu mencari sendiri sebisa kalian, semampu kalian, sebanyak mungkin ya, selengkap mungkin. Seperti apa perkembangan model atom dari awal sampai terbaru saat ini ya. Lalu nanti kita akan bahas, Ibu akan jelaskan kepada kalian. Nanti setelahnya kita akan belajar mengenai model atom Bohr dan mekanika kuantum. Oke. Nah, begitu ya anak-anak, ini untuk perkenalan ilmu kimia.